Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kesehatan dan perlindungannya untuk kita semua. Ikhwatu iman arsadakumullah. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 171, halaman 105. An-Nisa ayat 171. Di ayat 171 ini Allah Subhanahu wa taala menyeru ahlul kitab, gitu ya. Menyeru orang-orang ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani. Ya ahlal kitab, wahai sekalian ahlul kitab. Kita pernah sampaikan bahwa di Al-Quran terkadang Allah menyebut mereka itu ahlul kitab, terkadang menyebut mereka itu utul kitab, gitu ya. Ketika Allah memanggil mereka dengan utul kitab, itu biasanya berkonotasi positif, ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kitab suci, ya, baik Yahudi ataupun Nasrani. Kemudian mereka membuka diri, Pak, membuka hati untuk mempelajari dan mengamalkan kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka. Bahkan di antara mereka yang hidup di zaman Nabi Muhammad biasanya mereka masuk Islam, gitu. Itu kalau Allah menyebut mereka dengan sebutan utul kitab. Tapi kalau Allah menyebut mereka dengan ahlul kitab, nah, biasanya konotasinya negatif, gitu. Sekalipun sebetulnya harfun nida, ini kan ayat ini diawali dengan harfun nida, ya. Nah, itu salah satu makna ya itu adalah panggilan yang bermakna satu perhatian, ya, dari Allah, ya. Perhatian dari Allah terhadap siapa yang dipanggil, gitu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa sekalipun ayat ini diawali dengan huruf ya yang bermakna perhatian atau penghormatan, tetapi ini dalam rangka untuk litaubih, ya, untuk merendahkan mereka. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taglu. Nah, ini larangan bersikap gulu, gulu. Apa gulu itu? Gulu itu adalah al-mujawizatul had, itu orang-orang yang melampaui batas. Kenapa disebut melampaui batas? Allah itu kan memiliki batas, atau Allah itu menciptakan batas. Agama ini Allah turunkan untuk memberikan batasan-batasan, Pak.
Nah, ketika orang itu melampaui batas, maka dia itu melakukan gulu. Yang tentu yang disebut dengan gulu itu ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan ta'abudiyah, ya, ibadah, ada yang berkaitan dengan akhlak muamalah, ya. Di situ Allah punya batasannya. Di dalam akidah punya batasan, dalam ibadah punya batasan, dalam akhlak muamalah pun punya batasan. Dalam arti punya aturan lah, punya rambu-rambu. Nah, cuman seringkali atau banyaklah orang yang bersikap gulu. Nah, maka diperintahkan dalam ayat ini, diingatkan nih, la taglu, janganlah kalian melampaui batas fi dinikum, dalam agama kalian. Ya, tadi kalau disebut din itu kan ada aspek akidahnya, ibadahnya, akhlak muamalahnya. Nah, ini sifat gulu ini, Pak, ini dilarang dalam Islam itu. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda sampai 3 kali itu, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang mutanatti, ya, celaka orang-orang yang mutanatti. Apa al-mutanatti itu? Al-gullu fis sholihin, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam memperlakukan, memposisikan orang-orang soleh, Pak. Itu gulu. Dan itu dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Atau gulu ini kalau dipetakan begini, gulu ini termasuk salah satu ranjau setan, ya, untuk menyesatkan manusia. Gulu itu terbagi 2. Pertama ada ifrat, yang kedua ada tafrid, Pak. Ifrat dan tafrid. Ifrat itu terlalu over, terlalu berlebihan. Kalau tafrid sebaliknya, terlalu menyepelekan, terlalu meremehkan, mengabaikan. Nah, jadi yang namanya bahasa kitanya mungkin gulu itu mudahnya ekstrim, Pak, itu ekstrim. Yang disebut ekstrim itu kan bisa berlebihan, bisa juga meremehkan. Nah, itu dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan setan itu tadi kita katakan salah satu ranjau untuk menyesatkan manusia adalah dengan ifrat dan dengan tafrid. Nanti dilihat nih, objek yang akan disesatkan oleh setan itu tipe orangnya seperti apa. Kan ada manusia itu yang tipenya itu senang beribadah, tapi ada juga tipe manusia itu yang malas beribadah gitu. Nah, bagi manusia yang senang beribadah, setan biasanya bikin ranjaunya itu ifrat. Dia sengaja menyesatkan orang tersebut dengan cara dia atau agar orang tersebut berlebih-lebihan di dalam beribadah. Itu kalau orang yang akan disesatkannya itu senang ibadah, Pak. Tapi kalau orang yang akan disesatkannya itu malas ibadah, maka setan itu menyesatkannya itu dengan menghalangi orang tersebut untuk beribadah. Nah, ini kalau dilihat dari kalangan Yahudi Nasrani dulu, Pak. Umpamanya nih orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ini dua-duanya orang-orang gulu, berlebihan. Orang Nasrani gulu, berlebihan dalam memposisikan Nabi Isa, Pak. Ini dalam hal akidah nih.
berlebihan dalam memposisikan Nabi Isa sampai menempatkan Nabi Isa itu pada posisi Tuhan. Nah ini berlebihan nih. Tetapi sebaliknya orang-orang Yahudi meremehkan Nabi Isa gitu. Tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Isa. Nah itu yang disebut dengan tafrid gitu. Jadi kalau orang Nasrani ifrat terhadap Nabi Isa itu, kalau orang Yahudi tafrid, meremehkan, tidak mau mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Isa. Atau orang Yahudi itu ifrat terhadap Nabi Uzair alaihi salam, berlebihan dalam memposisikan Nabi Uzair sampai pada posisi Tuhan, itu ifrat. Sebaliknya orang Nasrani tidak mau mengakui Nabi Uzair itu Pak, itu tafrid itu. Nah kita umat Islam itu mengambil sikap tengah Pak, karena Islam itu kan ummatan wasato. Bagaimana sikap tengahnya kita umat Islam? Kita memposisikan Nabi Isa, Nabi Uzair itu sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah, dan kita mengimani mereka Pak, mengakui mereka sebagai Nabi dan Rasul. Itulah sikap tengah Pak. Itulah sikap moderat Pak. Yang disebut moderat itu kayak begitu. Dalam hal ibadah pun banyak orang yang ifrat dan yang tafrid. Hari ini kan suka ada orang itu yang ifrat. Umat Islam adalah Pak, jangan jauh-jauh kepada Yahudi dan Nasrani. Umat Islam kadang ada yang ifrat terhadap seorang tokoh gitu, seorang ulama. Bahkan yang berlebihan terhadap seseorang itu malah cek dalam ukuran kita tepararantos teuing eta jelema diagung-agungkeun gitu. Sok aya orang nu teu pantes diagungkeun tapi diagungkeun gitu. Tapi kan ka naon teh cileuhna diletakan gitu nya. Kelekna diletakan gitu. Soleh henteu, pinter henteu gitu tah. Ya geus kamalinaan teuing eta mah. Dulu mah orang Yahudi, orang Nasrani mereka itu mengagungkan itu orang-orang soleh. Zaman ayeuna mah nu teu soleh gen banyak yang diposisikan pada posisi Tuhan itu. Wah ieu mah cenah lain orang biasa, waliullah ieu mah cenah gitu. Waliullah ya. Nah itu kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana kriteria orang yang disebut dengan wali-wali Allah itu. Dalam hal ibadah pun ada orang yang berlebihan Pak. Berlebihan itu terlalu over, bisa berlebihan itu melakukan banyak hal yang berbau ibadah tanpa dicontohkan oleh Rasulullah, atau justru mengabaikan dalam hal yang berkaitan dengan ibadah yang sebetulnya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah kalau dalam hal ibadah itu yang disebut istilahnya itu bid'ah, Pak. Jadi kalau berlebihan dalam hal akidah itu disebutnya gulu atau syirik lah contohnya. Kalau dalam ibadah yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu bisa berlebihan ke depan atau ke belakang, ke atas atau ke bawah. Kalau saya contohkan begini nih, umpamanya perusahaan mobil Toyota gitu mengeluarkan produknya, katakanlah mobil Avanza, itu kan kepalanya satu Pak, kepalanya satu, di depan kan ada kepalanya tuh. Lalu ada orang yang meniru produk tersebut dengan dinamai Avanza juga, kepalanya dua, jadi di belakang ada, di depan ada. Itu bid'ah itu.
Itu namanya berlebihan. Yang sebaliknya, dia ada juga orang yang memproduk Avanza itu nggak ada kepalanya, depannya nggak ada kepalanya, belakangnya nggak ada. Itu bid'ah itu. Nah, dalam prakteknya umat Islam itu banyak yang seperti itu. Banyak yang berlebihan di dalam beribadah, tapi banyak yang menyepelekan dalam hal beribadah. Sehingga saling pabid'ah. Cek si A didinya mah bid'ah, membuat aturan syariat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek si B didinya ge bid'ah, naon ieu dicontohkan ku Nabi didinya teu dilakukeun. Nah itu dua-duanya gulu, ada yang ifrat, ada yang tafrid. Ya sama dalam hal akhlak pun ada yang gulu, ada yang berlebihan, ada yang kurang. Jadi disitulah liciknya setan itu dalam menyesatkan manusia. Ini pantasnya nih orang seperti ini disesatkannya dengan ifrat atau dengan tafrid. Nggak bisa Pak, orang yang senang beribadah sulit lah Pak, sulit orang yang senang beribadah disesatkan setan, dihalangi untuk beribadah sulit. Dibiarkan saja dia rajin beribadah tetapi disimpangkan, diselewengkan akidahnya itu, ibadahnya itu diselewengkan. Atau orang yang malas beribadah susah untuk disesatkan melalui ibadah, kok ibadahnya juga malas dia, maka dia dihalangi dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan nih. Wala, dan janganlah takulu, kalian mengatakan alallahi, terhadap Allah, illal haq, kecuali perkataan-perkataan yang hak, yang benar. Mari kita sampaikan tuh dalam kajian hadis arba'in. Hak itu adalah sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak akan hilang dan tidak akan berkurang, itulah al-haq. Kebalikannya al-batil, itu sesuatu yang pasti sirna. Tapi yang batil itu akan sirna kalau kita umat Islam, para penegak kebenaran itu berusaha, berdoa, berikhtiar untuk memunculkan yang hak dan melenyapkan yang batil. Tentu di samping takdir Allah juga, cuman upaya kita kan harus ada. Nah, bagaimana orang-orang ahlul kitab mengatakan yang tidak hak tentang Allah gitu? Umpamanya mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak gitu ya. Padahal Allah itu kan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, kan gitu. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa putra Allah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair putranya Allah. Orang-orang musyrik Mekah waktu itu mengatakan para malaikat itu anak perempuan Allah. Innama, sesungguhnya hanyalah Al-Masihu Isa bin Maryam, Isa putra Maryam itu Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan juga kalimatnya, alqaha, yang Allah tiupkan gitu, yang Allah titipkan melalui malaikat Jibril ila Maryam, kepada Maryam, waruhu, dan juga merupakan roh, minhu, maksudnya minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Isa itu Pak, satu sebagai hamba Allah. Di sini ada kata-kata Ibnu Maryam, itu putranya Siti Maryam. Kenapa disandarkan kepada Siti Maryam?
Karena kan Nabi Isa lahir tanpa ayah gitu ya. Nabi Isa itu kan lahir dari rahim Siti Maryam tidak melalui proses pernikahan. Maka nama Nabi Isa itu disandarkan kepada ibunya. Kalau hari ini orang-orang yang dilahirkan melalui proses pernikahan itu disandarkan kepada ayahnya, Pak. Itu bedanya apa ya? Tapi jangan dikatakan bahwa Siti Maryam berbuat zina. Siti Maryam itu seorang yang suci gitu. Cuma dikarenakan melahirkan Nabi Isa tanpa melalui proses pernikahan, karena Nabi Isa itu kalimat Allah itu, maka disandarkannya lah kepada Siti Maryam, bukan kepada ayahnya, kan nggak ada ayahnya gitu. Nah itu yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah, Pak. Kata-kata Ibnu Maryam menunjukkan hamba Allah. Nah Nabi Isa disebut Al-Masih nih Pak nih. Itu kan kalau kita lihat dalam Al-Quran atau hadis, hanya dua manusia atau hanya dua makhluk yang dijuluki Al-Masih. Pertama ada Al-Masih Isa bin Maryam. Kata Masih itu disandarkan kepada Nabi Isa. Yang kedua ada kata Masih itu disandarkan kepada Dajjal. Wa min fitnatil Masihid Dajjal. Nah, itu Pak. Itu dalam hadis cukup banyak Pak. Kata Al-Masih disandarkan kepada Dajjal. Sekitar ada 400 lah, 430-an. Kata Masih yang disandarkan kepada Dajjal. Dan semuanya berkonotasi negatif, Pak. Ketika kata Masih disandarkan kepada Dajjal, itu bermakna negatif. Di Al-Quran kata Al-Masih yang disandarkan kepada Nabi Isa itu ada di 8 tempat, di 8 ayat. Dan semuanya berkonotasi positif. Nah makanya oleh para ahli bahasa disimpulkan bahwa ketika kata Masih disandarkan kepada Dajjal, itu memiliki makna bahwa Dajjal itu adalah makhluk yang jahat, makhluk yang jujur, makhluk yang penebar kerusakan, makhluk yang tidak jujur, tidak adil. Itu kalau kata Masih disandarkan kepada Dajjal. Dajjal itu disebut Masih karena dia mampu menciptakan kerusakan dalam satu hentakan, Pak, dalam satu langkah, sehingga digambarkan lamun Dajjal itu ngelengkah 1-2 negara terlampaui. Itu maknanya begini Pak, ketika dia menciptakan kerusakan dengan kekuatan teknologi, media dan lain sebagainya, dia berbuat kerusakan di istana, membuat undang-undang satu negara itu Pak. Jam 10 undang-undang dibuat oleh si Dajjal itu. Jam 10 lebih 5 udah tersebar satu negara undang-undangnya itu. Nah kalau yang dibuatnya itu undang-undang kerusakan, berarti dia membuat kejahatan dalam hitungan menit dalam satu negara itu. Makanya disebut Masih, dia itu mampu melangkah menciptakan kerusakan dalam waktu yang singkat itu. Kalau kata Masih disandarkan kepada Nabi Isa karena berkonotasi positif, itu kan Masih itu bahasa Ibrani, itu artinya raja, itu raja. Mengusap, Pak. Masih itu mengusap, masaha itu kan mengusap. Yamsahu wamsahu biruusikum, itu Pak. Surat berapa tuh? Al-Maidah ya. Ketika berbicara tentang wudhu gitu kan, wamsahu biruusikum, usap kepala. Jadi Al-Masih itu mengusap. Kenapa
atau raja. Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih? Satu nih, Nabi Isa itu kan pernah diberikan mukjizat oleh Allah. Ada orang yang buta diusap oleh Nabi Isa, dengan izin Allah bisa melihat. Ada orang yang mati, dengan izin Allah diusap oleh Nabi Isa bisa hidup lagi. Kan itu Pak. Atau tadi Al-Masih itu bahasa Ibrani, itu artinya raja. Dulu dalam kebiasaan orang-orang Ibrani Pak. Ibrani itu kan bahasa Yahudi. Kebiasaan orang-orang Yahudi, kalau ada seorang raja, itu biasanya mereka itu diusap dengan air suci Pak, dalam rangka pelantikan mereka itu. Ketika melantik mereka itu diusap dengan air keramat lah istilahnya itu. Nah makanya Nabi Isa itu disebut Al-Masih, disebut Al-Masih. Jadi konotasinya positif. Atau Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang akan menebarkan kebenaran, kejujuran dalam satu langkah dengan hasil yang sangat luas itu Pak. Jadi kalau Dajjal dalam satu langkah akan menciptakan kerusakan, kalau Nabi Isa dalam satu langkah akan menciptakan kesejahteraan. Jadi yang kedua, Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Yang ketiga, Nabi Isa itu kalimatuhu. Maksudnya kalimatuhu itu kalimatullah. Apa kalimatullahnya itu? Kun Pak. Dalam surat apa tuh? Yasin. Idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan Nabi Isa itu dengan kalimatnya. Kalimat apa? Kalimat kun gitu Pak. Jadi fayakun, maka jadi. Seperti Allah menciptakan Nabi Adam Pak. Nabi Adam itu kun fayakun. Seperti Allah menciptakan Siti Hawa, kun fayakun itu Pak. Itu makanya disebut kalimatullah. Kalau Nabi Musa bukan kalimatullah, kalimullah. Beda kalimatullah dengan kalimullah. Kalau kalimatullah tadi kalimat kun, kalau kalimullah karena Nabi Musa itu pernah diajak berbicara oleh Allah, makanya disebut kalimullah. Walaupun ulama sepakat ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah itu tidak berhadapan langsung. Artinya Nabi Musa tidak melihat Allah, tapi ada hijab lah, ada hijab. Kita lanjutkan nih. Fa'aminu, maka berimanlah kalian wahai ahlul kitab, billahi kepada Allah, wa rusulihi dan kepada rasulnya. Ini kalau ditujukan kepada Nabi, kepada umat Islam Pak. Umat Islam pun jangan meniru orang Yahudi, orang Nasrani dalam memposisikan Nabi Muhammad. Kita pun umat Islam jangan gulu terhadap Nabi Muhammad itu. Jangan memposisikan beliau pada posisi Tuhan, tapi jangan meremehkan beliau juga. Posisikanlah Nabi Muhammad itu satu sebagai hamba Allah, dua sebagai utusan Allah. Nah itu. Fa'aminu billah, dan berimanlah kalian kepada Allah, wa rusulihi dan rasulnya, wala dan janganlah takulu kalian mengatakan salasa. Salasa itu kalau dalam bahasa populernya itu trinitas, itu trinitas, tiga dalam satu atau satu dalam tiga. Itu biasa dalam keyakinan mereka itu Tuhan itu bukan ilahu wahid, tapi salasa. Ada tiga ini unsur lah. Satu ada unsur perwujudan itu banyak. Dua ada unsur ilmu.
yang ketiga dua unsur kehidupan, yang ketiga unsur ilmu. Itu terintas itu begitu Pak. Jadi unsur wujud, kehidupan, ilmu. Siapa unsur wujudnya itu? Biasanya itu adalah dalam keyakinan mereka itu Allah, Tuhan Bapa. Siapa kehidupannya itu? Unsur kehidupannya itu adalah Tuhan Ibu. Siapa unsur ilmunya itu? Ruhul Kudus, itu Tuhan Anak. Ini kan berbeda dengan konsep Islam Pak. Kalau konsep Islam itu ilahu wahid, kalau konsep mereka ya trinitas. Kalau konsep Islam itu monoteisme, kalau konsep mereka kan triniteisme. Malah aya nu leuwih loba deui politeisme. Sagala makhluk, gunung, hulu cai, batu gede, tatangkalan, genderuwo eta sebagai Tuhan. Eta politeisme eta lebih parah deui nu kitu. Mantak loba jelema nu ngaku Islam geuning nganggap hulu cai sebagai Tuhan. Dibere dahar deui tah. Sasajen gitu. Mere dahar ka Tuhan geuning tah. Memang dibungkus ku bahasa syukur Pak, dibungkus mah ngomongkus mah gampang atuh Pak. Sebuah kejahatan dibungkus dengan kebaikan gampang, tapi tetap saja tidak menghilangkan hakikat jahatnya itu. Nih diperintahkan nih oleh Allah, intahu, berhentilah kalian gitu. Maksudnya berhenti apa? Intahu mengatakan salah sah Pak. Tuhan itu tiga, berhenti. Intahu itu kan Sidratul Muntaha itu Pak gini. Sidratul Muntaha itu tempat yang paling ujung, tempat pemberhentian yang paling ujung. Berhentilah kalian, khairan itu lebih baik lakum bagi kalian, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jadi sebetulnya Pak, konsep Islam yang mengatakan bahwa Allah itu esa ilahu wahid itu baik untuk dunia, baik untuk akhirat. Kemarin saya tuh ngobrol dengan siapa ya, kenapa kok dulu Rasulullah, para sahabat, para ulama itu mengajari anak-anak itu tentang iman, tentang tauhid, tentang Al-Quran, baru ilmu-ilmu yang lain Pak. Itu akan baik dunianya, baik akhiratnya. Kenapa baik dunianya, baik akhiratnya Pak? Kalau orang nih, seorang anak mempelajari tentang tauhid, tentang Al-Quran, itu akan muncul kepercayaan diri yang besar itu Pak. Ini rahasia yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kalau seorang anak mempelajari Al-Quran, lalu dia mampu memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu akan muncul kepercayaan diri yang besar. Apa kepercayaan dirinya yang besar? Firman Allah saja saya pelajari dan saya mampu mempelajarinya, apalagi tulisan-tulisan manusia Pak. Itu tuh penting Pak. Kebanyakan orang itu gagal karena menganggap bahwa orang lain itu sangat hebat, dirinya tidak mampu. Itu kebanyakan kegagalan itu dari situ. Namun cek bahasa orang Sunda mah, Quran wae aya dina kepala, komo tulisan pakar ini, pakar itu, ahli ini, ahli itu, cetek Pak gitu. Itu penting, itu teh penting. Makanya orang-orang yang hafal Al-Quran itu akan mudah mempelajari ilmu-ilmu yang lain Pak. Al-Quran 6.600 ayat saja dipelajari, kamu pasal-pasal buatan manusia nu jumlahna saeutik atuh Pak. Cetek kan gitu ta. Makanya dulu Imam Syafi'i kan diajari ibunya Quran dulu gitu Pak. Hafal genep tahun ta, usia genep tahun hafal. Ka dia teh ngapalkeun ieu enteng, ngapalkeun itu enteng. Tuh konsep Islam itu begitu dalam
pendidikan itu. Jadi dengan tauhid itu, dengan tauhid khairal lakum itu baik bagi kalian itu. Kebanyakan orang yang gagal itu karena tauhidnya kurang bagus. Dia tidak punya percaya diri. Minder, biasanya orang yang tauhidnya lemah minder itu. Innamallahu, nah innama sesungguhnya Allah itu ilahu wahid, adalah ilah yang esa. Berhenti mengucapkan Allah itu tiga, tapi ucapkanlah Allah itu esa. Bahkan kata wahid ini wawunya setelah wawu ada alif. Kalau wahidun tanpa alif satu artinya Pak, tanpa alif. Tapi kalau wahid esa itu, malah orang-orang tertentu biasanya lekoh teh wahid, itu untuk betul-betul meresapi bahwa Allah itu esa. Subhanahu maha suci Allah. Kenapa disebut muncul kalimat subhanahu? Karena tadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani melakukan gulu, menganggap bahwa Allah itu punya anak, punya istri gitu. Ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki seorang putra. Lahu miliknya lah ma segala sesuatu fis samawati yang ada di seluruh langit, wa ma fil ar yang ada di seluruh bumi. Nabi Isa milik Allah, Siti Maryam milik Allah, Nabi Uzair milik Allah gitu Pak. Masa sekarang seorang pemilik gitu tertarik kepada yang diciptakannya gitu Pak. Kalau ini wakafa dan cukuplah billahi Allah wakila, sebagai wakil, sebagai penolong, sebagai pengcover semua keperluan, semua kebutuhan. Maka kita diperintahkan untuk berta'awud, berlindung diri, berdoa, memohon hanya kepada Dat yang esa, yaitu ilahu wahid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.